Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, so we are going to discuss about reading comprehensions for intermediate class ya, teman-teman. Jadi untuk reading kali ini kita akan bahas tentang level intermediate-nya yang lumayan berat ya. Sebenarnya kalau dalam ITP ini, untuk reading. So you have already been studying about reading, listening, speaking, writing kan. Jadi kalau IBT itu biasanya ada writingnya. Cuma kan kalau dalam TOEFL reading ini menjadi acuan gitu teman-teman. Jadi usahakan readingnya ini kalian lakukan yang pertama previewing, ya itu untuk video sebelumnya. Pilih dulu bacaan yang kalian mau betul-betul jawab ya atau mau dikerjakan. Itu tekniknya untuk previewing. Jadi kalau mengerjakan reading jangan dikerjakan dari nomor 1 sampai 50 enggak. Pilih dulu bacaan yang kalian mudah pahamin gitu. Nah, TOEFL untuk reading sebenarnya 3 categories of academic test. Jadi ada exposition, jadi explanation of a topic. So argumentation, kalau argumentation, explanation of a topic providing point of view and evidence to support the idea. Ada juga historical, biographical, or even narrative ya. Jadi ini sebuah kejadian biasanya tentang kehidupan seseorang, ya dia masukkan dalam reading ya atau past event kayak written by another person. Nah, ini juga untuk kategori untuk academic testnya. Nah, untuk yang pertama, biasanya kebanyakan teks itu adalah factual information. Nah, ini bisa kalian tulis di catatannya. So, factual information test your ability to find information in the passage. The information needed is explicitly stated ya. Biasanya itu dia tersirat aja. Atau tidak tersirat. Biasanya yang sulit itu yang tidak tersirat ya. Kalau di sini kan untuk factual information betul-betul kalian lakukan apa? Eliminate choices that present information that is contradicting the passage. Kemudian don't select answer just because it mentioned the passage. Your choice should answer the specific question that was asked ya. Jadi jangan pilih jawaban hanya karena itu disebutkan di bacaan. Nah, nggak bisa. Biasanya itu kalian harus menyimpulkan kalau factual information gitu teman-teman. Nah, misalnya kayak gini. Kalau kalian lihat, according to paragraph 1, nah ini kalau di video pertama terkait dengan stated detail question. So, according to paragraph 1, why was dance used to pass stories down between generation? Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya usahakan teman-teman cari kata kuncinya di sini kan. Jadi kalau kalian lihat according to paragraph 1, jadi ini paragraph 1, why was dance used to pass stories down between generation? Jadi kata kuncinya adalah dance used to pass yang dulunya pass stories down di antara generasi-generasi sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah dapat kata kuncinya, coba kalian cari di sini ya. Jadi dance was one of the methods of passing the story down from generation to generation. Kan itu mirip maknanya ya. Nah, katanya ada di sini before the production of written language, sebelum produksi bahasa-bahasa yang tertulis ya. Oke, jadi sebelum the production of written language. Jadi mau tidak mau kalian harus paham ini. Jadi before the productions of written languages, nah, sebelum ada bahasa tulisan nih. Oke, dan dansa itu salah satu metode of passing these stories down from generation to generation. Jadi salah satu cara metode untuk menceritakan sesuatu katanya, guys, dengan lewat dansa. Ya, jadi kalau kalian cermat, nah ini kalian betul-betul pahamin bagaimana metode untuk menjawab soal yang terkait dengan TOEFL reading ini ya. Maksudnya untuk generasi ke generasi, kalau kita simpulkan ya simple. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kata kuncinya sebenarnya ada di situ tadi. Jadi before the production of written language, dance was one method of passing stories down from generation to generation. Jadi kalau kalian tarik kesimpulan, ya maka jawabannya adalah bravo. Nah, gitu tekniknya teman-teman ya. Berikutnya, TOEFL reading negative factual information. So easily recognize the question because the questions have the words not or exact. Nah ini sama di video sebelumnya, cuma the correct answer either directly contradict one or more statement in the passage or is not mentions the passage at all. Jadi kalian lakukan namanya scanning. Scanning itu kalian pindah-pindahkan nanti. So the three choices that are mentioned are found in the paragraph. Jadi yang tidak disebutkan ya, usahakan cari kata kuncinya lagi. Misalnya, this following is not listed as historic use of dance paragraph 1. Ya. Jadi mau tidak mau, kalian harus kembali lakukan namanya scanning. Nah, scanning di sini kan yang tidak termasuk penggunaannya dalam dance paragraph 1 ya. Kita lihat detailing of meat, apakah ada healing rituals as a prayer of good weather to prepare for combat and so on. Nah, ini bisa kalian pause dulu sebelum teman-teman mencari jawabannya ya. Jadi untuk the questions will be listed not true about the war, not mentioned, all of not true about
bla bla except not stated, not listed. Nah, itu sama saja. Nah, so if you find these questions related to not unstated detailed question, I mean, so to answer these questions, skim the passage for the keywords. Lakukan nanti scan. Jadi baca cepat dulu, lakukan scan. So do you feel fine? Okay, A, B, and D itu benar teman-teman. Jadi yang tidak disebutkan itu nanti option C ya. Jadi nanti option Charlie itu ya bukan jawabannya. Ya, jadi as a prayer of good weather ini tidak ada sama sekali disebutkan nanti. Oke, bisa kalian kembali. Ya, kalau kalian lihat nanti terkait dengan unstated. Yang penting kalian tahu kata kuncinya, ya simpulkan. Kemudian yang sulit di sini adalah infer question. So the question usually include the word infer, suggest, or imply. So make sure the answer doesn't contradict with the main idea of the passage, or the correct answer must be inferable in the passage. Nah ini betul-betul kalian create summary ya. Kalau ada soal begini, memang betul-betul kalian harus cermat ya. Nah coba kalian lihat teksnya, bisa di pause dulu supaya teman-teman dapat inti dari soal bacaan ini ya. Jadi kalian boleh pause. Kita akan bahas sama-sama terkait dengan infer question ya. So the question will mention imply tadi, infers, likely, probably, dan so on. So this question require to draw conclusion based on information that is given the passage. The answer is not explicitly stated in the passage. Rather, you must be able to pick the answer based what the passage suggests. Ya, yeah, so I mean, jadi kata kuncinya di sini kalian bisa baca teman-teman. Jadi kata kuncinya sini in the paragraph 3, what does the author imply about ballet costume? Jadi kata kuncinya adalah ballet costume. Jadi kalian harus cermat. Nah ini ballet costume ini apa? Ya jadi kalian harus betul-betul tarik kesimpulan. Nah, ballet costume ini gimana? Nah ketika kalian lihat, the author says that in the 18th century, ada abad ke-18, bisa lihat dia ya. Okay, active costume, although the dancer much more freedom of movement than before. We can infer that costume in 17th century something restricted, karena di sebelumnya mengatakan pada abad 18 kostum itu mengizinkan dansa banyak kebebasan daripada sebelumnya. Nah berarti sebelumnya ini ya pasti dibatasin. Nah, gitu teknik untuk menjawab soal ini teman-teman. Jadi kalau kalian lihat yang pada abad ke-18 ini saya tandahkan ya. Nah, oke. Katanya di sini admire from royal bla bla. Kalau kalian baca-baca, nah this ultimately resulted in costume that allow dancer much more freedom of movement than before. Berarti kata kuncinya ada di sini teman-teman. Karena dia cari tentang ballet costume. Ini ada kostum di sini. Ya, kalau kalian baca-baca memang harus mengetahui maknanya sih. Oke, ballet kan masih dia berbicara tentang kostum-kostumnya nih. Nah, kata kunci allow the dancer much more freedom movement than before. Kalau banyak pergerakan berarti sebelumnya nanti dibatasin gitu. Jadi pada abad ke-17 kostum itu dibatasi. Maka jawabannya alpha. Nah, itu kesulitan terkait dengan infer question. Makanya ini jangan dulu dijawab ya. Oke, kemudian question type in the twofold rhetorical purpose question. This type question require you understand why the order of a passage has included some piece of information. Jadi tipsnya begini, this kind of question typically focus on the logical links between sentences and paragraph. Jadi biasa ada katanya dengan kalimat dengan paragraf. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut buat teacher yang lain juga di Zoom ya. Nah, misalnya kalian lihat ini, bisa di pause dulu. Kalian jawab dulu teman-teman. Nah, jadi rhetorical purpose ini biasanya the author apakah funny, humorous, apakah penulisnya making fun of something sarcastic. Oke, apakah autornya juga feels wrong that something right or wrong, atau maybe if the author is showing any emotion, tone, atau purpose question is often considered more general than main idea. You can draw conclusion about author purpose, misalnya apa tujuan dari pembicara itu kan. So to solve this type of questions, try to understand the main point of the paragraph. Jadi kalian harus memahami, mengerti ide pokok dari paragraf dan bagaimana how the reference information has been included ya. Familiarize yourself with phrase to support, to explain, to contrast, to compare, to question, to show, to account for, which may appear in the answer choices ya. So this is one example. So you may read the questions. Why does the author mention no manifesto in paragraph 5? Okay, so the answer to the question is, nah kalau kalian lihat itu jawabannya adalah C ya, Charlie. To illustrate the extreme ideas that some dancer and choreographer had in the 19th century ya. Okay, jadi kata kuncinya di sini, the main point of the page is talk about dance performances.
Oke, pada tahun 1960, the No Manifest is mentioned to illustrate ya, untuk menjelaskan some of the ideas, the shape dance in the 1960. So choice A sounds like correct answer, but manifesto wasn't the cause of the ideas. Jadi benar Alpha, cuma ini bukan penyebab dari manifestonya. The cause of ideas was postmodernism. Yeah. So as you can see, a careful reading the passage is required to find the correct answer. Nah, jadi itu teknik-tekniknya teman-teman ya, terkait dengan soal ini. Nah, berikutnya, jadi jawabannya ini adalah tulis right ya. Karena the no manifest in paragraph 5. Oke, misalnya paragraph 5 ya. Jadi kalian baca, berarti tulis right Anaximenes dan sebagainya. Oke, karena the famous professor rejecting all custom stories ya, bla bla, was perhaps the extreme of this wave of thinking. Oke, jadi ini tentang adiat dari choreographernya ya, teman-teman. Jadi it's very simple lah. Jadi intinya kalian pahami sedemikian rupa terkait dengan kasus untuk di theoretical ya, question. Jadi tadi kata kuncinya itu tentang the main point itu to talk about dance performance ya pada tahun 1960. Oke. Nah, berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya itu jenisnya vocabulary ya. Vocabulary ini sering sekali ditanyakan dalam teks ya, mau tidak mau yang video pertama dan sebagainya. Oke, kita buatkan contoh misalnya unprecedented ya. Jadi di paragraf 2 ini nanti cari kata unprecedented. Nah, teman-teman bisa skimming cepat-cepat, ada kata ini. Nah, kira-kira apa itu unprecedented ya? Nah, saya akan pause dulu supaya teman-teman ngeh apa itu unprecedented di soal ya. Nah, the word unprecedented in paragraph 2 is most similar in meaning too. So, generally the words contained in the answer will be more familiar to you than the words given the question. Thus, you can look at the passage for clues that match up with the answer choices. Oke, mungkin di sini unprecedented creative growth itu karena unprecedented ini yang artinya belum ada sebelumnya ya. Berarti dia kayak unik gitu teman-teman. Jadi unprecedented itu sama dengan unik ya. Bukan populer, oke, bukan demanding juga. Demanding yang menuntut, difficult sulit ya. Oke, jadi unique is hinted ya. Ada phrase like breaking away from everything ballad stood for. Jadi kalau misalnya kalian baca sebelumnya, dia mengatakan bahwa breaking away ya from everything that ballad stood for. Berarti tidak ada sebelumnya kejadian ini, teman-teman. Berarti dia unik ya. Itu intinya. Kalau vocabulary memang teman-teman harus menyimpulkan ya. Ini refer ini paling mudah ya. Refer question itu yang merujuk-merujuk. Nah, misalnya what does the first eat? Nah, eat ini ada di sini. Kalian baca saja sebelumnya, bisa kalian pause dulu lagi. Ya, supaya kalian familiar tentang ini refer question ya. Jadi kalau misalnya kalian jawab, the answer is apa? Sebelumnya itu you can find this using the method outlined above as the pronoun is immediately preceded by a period. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalian baca the 20th century was indeed a period ya. Jadi sebuah periode. Karena kalau kita baca setelah it was a time, nah, berarti sebelum itu tentang period ya. Jadi kalau tentang periode, berarti jawabannya apa? Oke, bagus, bravo ya. Bisa kalian pause dulu supaya kalian paham untuk referensinya. Nah, kemudian namanya sentence simplification. Jadi ini tipe pertanyaan juga di reading biasa. Jadi question of this type give you a rather long sentence from the passage and ask you to choose a sentence that simplifies it. Ini artinya penyimpulan ya. Must contain all the essential information of the original. Maybe mustn't contradict it. Nah, jika misalnya begini. Oke, jadi ada sebuah bacaan, kalian nanti simpulkan apa kesimpulan dari paragraf ini misalnya. Nah, jadi kalau misalnya which of the following best expresses essential information in the highlighted sentence. Oke, jadi biasanya ini agak lumayan rumit untuk di TOEFL reading test. Ya, untuk meng-highlight, oke, meng-highlight itu artinya apa ya? Memberikan gambaran sekilas tentang reading tersebut. Oke, misalnya dia sebut itu di paragraf berapa, teman? Jadi kalau misalnya di sini which of the following best expresses the essential information in the latest sentence in paragraph 3 ya. Jadi kalau kalian cermat ya kalian harus pahamin paragraf ketiga tadi. Nah, kalau kalian sudah pahamin misalnya paragraf ketiga ya dan sebagainya, kemudian the answer is C ya. Oke, currently the answer is very competitive artistic karena kalau kalian baca sebelumnya, nah ini bisa kalian pause. The present time is bla bla sampainya ini, nah berarti sama maknanya dengan option alpha ya. Nah, itu.
Kemudian insert text question. Nah, ini salah satu pertanyaan reading juga. Jadi place and replace the sentence many times as you want. Look for transword, jadi hati-hati dengan konektor dan sebagainya. Oke, ini nanti saya akan bahas di di Zoom. Itu kayak misalnya the first, the second, the third, atau the fourth ya. Itu nanti sama kayak study detail question kok. Kemudian ada namanya pro summary question, fill in table question, dan sebagainya. Ini untuk reading nomor-nomor terakhir teman-teman ya. Nah, jadi semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jadi teman-teman nanti hati-hati dengan pertanyaan yang terkait, kita akan review dulu. Khususnya di 5 skill ini ya. Yang pertama itu tentang factual information. Jadi factual information ini test your ability to find information in the passage. Biasanya dia explicit ya, explicit stated, yang yang tersirat gitu teman-teman. Jadi agak lumayan rumit ini karena sama kayak mencari main idea untuk factual information-nya. Jadi mau tidak mau kalian harus pahami konteksnya. Kayak nomor 1 kan tadi before the production of written languages. Jadi kalau sebelum produksi bahasa tertulis, berarti sebelumnya ini, berarti belum dikembangkan because writing had not been developed pada saat itu. Nah gitu tekniknya ya. Jadi cari kata kuncinya gitu. Kemudian negative factual information ini sama dengan unstated. Ya sebenarnya cuma kalau di intermediate, nah itu lebih kompleks. Mau tidak mau kalian analisa ya. Jadi yang tidak ada yang tadi di sini adalah Charlie as a pair of good weather. Kalau the telling myths ada kan? Bisa kalian lihat. Oke, jadi telling myths itu artinya menciptakan mitos. Oke, kemudian healing rituals ada. Bisa kalian lihat healing rituals. Ini saya anukan ya. Nah, ini healing ritualsnya ada. Kemudian betul-betul kalian harus mengetahui apa lagi tadi. Nah, di sini ada the to prepare for combat ya, menyiapkan perang gitu. Nah, jadi kalau kalian menyiapkan perang, nah di sini prepare themselves for the dangerous combat with other tribes. Nah, jadi mirip-mirip maknanya ya, jangan dipilih kan ada kan. Kalau tadi telling myths itu ada di paragraf pertama kan. Itu kalian sudah baca, telling myths itu sama dengan one of the method passing this story from generation to generation. Jadi dia menceritakan sesuatu lewat dansa dari generasi to generasi. Oke, jadi sama dengan telling myths itu sebenarnya teman-teman. Nah itulah sulitnya untuk menangkap sebuah reading ketika dia factual information, ya, khususnya untuk di stated ya. Ini tipe-tipe sulitnya, betul-betul kalian harus cari keyword-keywordnya. Oke, kemudian tadi infer question, nah inilah yang kalian harus hindari. Ya kita review sedikit, ya ballet costume itu kan, ya jadi kata kunci memang ballet costume. Ya, cuma kalian harus tahu, costume that allow dancer much more freedom of movement than before. Ya, berarti mengizinkan seorang dansa ini lebih banyak kebebasan dari pergerakannya itu daripada sebelumnya. Nah, berarti sebelumnya bisa kita, berarti sebelumnya dibatasin gitu. Karena mengatakan di sini pada akhirnya mengizinkan seorang dansa itu banyak kebebasan dari pergerakannya daripada sebelumnya. Nah, berarti sebelumnya gimana ya? Dibatasin. Nah, gitu teknik-tekniknya. Mencari keyword itu berat. Ya, mau tidak mau kalian harus pahami konteksnya juga. Nanti kita akan bahas lebih rinci di Zoom ya. Kalau rhetorical purpose question ini ya itu tadi, ya bagaimana kalian harus pahami kayak to explain, to show, to illustrate, to explain ya. Itu biasa di nomor-nomor terakhir juga untuk reading itu. Itu juga nanti kita akan bahas di Zoom. Yang penting kalian sudah pahami, oh ternyata ada pertanyaan tentang gini. Jadi fokusnya kalau dia tanyakan di paragraf 5, 4, ya kalian di situ aja fokusnya. Oke, jadi jangan baca di lain-lain gitu, teman-teman ya. Nah, dan terakhir itu vocabulary. Kalau vocabulary aman berarti mungkin ya agak lumayan enak buat teman-teman karena vocabulary itu yang banyak juga di TOEFL ya. Kalau refer question ini ya singkat aja sih, cuma ya kalian harus banyak-banyak latihan. Nanti di Zoom itu banyak latihannya. Nah, untuk sentence simplification, insert text question, itu nanti kita akan bahas lebih rinci ya untuk dunia summary-nya dan sebagainya. Oke? Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Thank you for watching guys. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.